Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor komoditas lagi, saham grup Bakri, grup Barito, dan beberapa yang di request Raja Ratu. Langsung saja ke saham pertama. Bumi yang ditutup di ke 118 terkoreksi 1,66%. Asing net sell. Kalau dilihat di block resminya Bumi akumulasi. Langsung saja ke tekniknya, Bumi disupport. Jadi gimana untuk Bumi? Kalau saya saat ini masih menunggu. Kenapa? Karena kalau nggak salah keputusan OJK atau apa gitu, info dari OJK tentang kuasi Bumi reorganisasi itu kan mungkin beberapa minggu ke depan. Nah, kita lihatlah kalau dia mulai sideways itu menunggu respon OJK kalau nggak salah ya. Itu ya baru mungkin naik ya. Pokoknya ingat Bumi hati-hati kalau dia tutup di bawah 114. Bisa ke 100 ya. Tutup gap nih minimal. Arah. Hati-hati untuk Bumi ya. Kalau di grup Borneo Trader, nih buktinya. Saya sudah antri bahkan dari hari Jumat minggu lalu. Saya suruh antri di 117, 115 cicil beli. Jualan hari kemarin di 121, 125. Memang puncaknya kemarin 121. Ya bisa take profit lah. Dari 117 ke 121 kan 4% lumayan. Apalagi yang ngambil dari 115. Dan memang strategi kami saat ini di grup Borneo Trader itu ya nggak tinggi. 4-6% bungkus. Tapi kemarin memang Toba ngasih bonus hampir 10% bungkus. Ya itu ya. Namanya market yang menyesuaikan. Kalau memang ada bengkor itu. Jadi gimana Bumi? Sideways. Sepertinya akan kesusahan dia menembus 120 itu. Ya. Jadi saat ini sideways dulu. Bumi. Lanjut. BRMS yang ditutup dagang 404. Menguat 2,41%. Asing net sell. Kalau di block resminya BRMS distribusi. BRMS belum yakin saya kalau ini bisa bertahan ya. Saya punya BRMS beli di 408. Sekarang ya floating profit 1%. Tapi kalau hari ini jebol 400 saya exit. Itu aja ya untuk BRMS. Ya paling 2,5% saya exit. Pokoknya hati-hati kalau BRMS hari ini jebol 400. Kuncinya 400 itu aja dulu ya. Kalau naik enggaknya kita nggak tahu nih saat ini gimana. Kalau ada flow market bisa naik. Tapi ya rawan. Menurut saya kalau Bapak Ibu ada punya barang BRMS, ya jangan jebol 400 saja. Kita lihat dulu ya respon market hari ini karena ini harga oil turun dalam 13%. Oil USD, Brent oil turun 7% apa ya. Terus XAU-nya turun juga. Ya, karena ya perang sepertinya damai ya. Padahal semalam Israel serang lagi kan. Cuman ya itulah, nggak tahu seperti apa sentimennya. Pastinya Brent hati-hati kalau di bawah 400 kuncinya. Untuk tren jangka pendek ya Bapak Ibu. Kalau jangka menengah, jangka panjang nanti beda cerita ya. Kita akan lihatnya secara teknikal jangka pendek. Itu. Jadi itu aja dulu untuk BRMS. Kalaupun teknik rebound menurut saya nggak akan cepat dan tinggi. Ya cuan bungkus saja lah saat ini. Itu untuk BRMS. Lanjut. NRG yang ditutup dagang 386 menguat 7,82%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya NRG. Akumulasi. Tapi Bapak Ibu perhatikannya akumulasinya tuh top buyer 5 atasnya tuh retail semua. Kemungkinan besar retail semua. Karena broker-broker yang sering dipakai retail. XL, Bit, CC, Mandiri Sekuritas, PD, Indo Premier, NI, BNI Sekuritas, XC, Ajaib kalau nggak salah ya, kakak ini apa ya, Poem Philips kalau nggak salah ya, Becky dan lainnya. Dan ya sudah di puncak juga, apalagi harga oil turun dalam, Brent oil USD turun dalam, ini bisa tiba-tiba drop. Jadi jebol nggak bisa support. Oh ini kan baru ingat, untuk ISG kan turunannya maksimal 15%. Ya bisa ARB lah. Kemungkinan ya bisa jebol 340. Tapi kita lihat aja dulu respon market hari ini. Apakah habis itu ada ditarikan atau apa ya? Lihat respon market hari ini dulu. Ya, kita nggak tahu kalau cuma menerka-nerka ya bisa. Tapi saat market berjalan itulah reaksinya market yang sebenarnya. Itu ya. Jadi itu aja dulu untuk NRG. Bukan area beli. Memang bukan area beli harga atas nih. Kecuali Bapak Ibu scalping. Kecuali untuk scalping kemarin atau kalau cuman untuk beli entry dan berharap naik lebih tinggi, resikonya lebih besar, deg-degannya pasti ya. Jadi saat ini wait and see dulu. Kita lihat hari ini. Lanjut. Dewa yang ditutup dagang 175 terkoreksi 1,68%. Asing net buy. Kalau resminya Dewa akumulasi.
Dewa disupport. Ingat Bapak Ibu, jangan jebol 170. Kalau jebol jauh arahnya. Berapa? 150, 140. Jebol 175 arahnya 140, 150. Saat ini wait and see kalau menurut saya untuk Dewa. Ini mirip-mirip dengan Bumi ya. Nah, kenapa? Karena mereka ini kalau nggak salah Dewa itu distributornya ya. Maksudnya apa ya? Jadi itu aja untuk Dewa saat ini. Kalau saya masih wait and see ya. Sektor komoditas sepertinya wait and see dulu. Hari ini yang menarik tuh sepertinya sektor finance. Itu aja dulu untuk Dewa saat ini. Wait and see. Atau yang sudah kebeli ya itu Bapak Ibu. Yang penting nggak jebol 170 tuh aman-aman aja lah. Tren jangka pendek ya Bapak Ibu. Ini kita trading jangka pendek. Kalau jangka menengah, jangka panjang, fundamentalnya lihat dulu. Menariknya ya kalau dikasih retest area 140, 150 ini sangat menarik untuk dibeli. Ya, kalau dikasih ke situ. Itu. Untuk Dewa. Lanjut PKTR yang ditutup dengan 84 terkoreksi 3,44%. Asik net buy. Kalau bukan PKTR di distribusi. PKTR di support belum menarik. Ya memang mantul dari support ya. Kalau Bapak Ibu ada ambil di 80 selamat tuh, profit tuh. Lumayan kan low kemarin di 79. Sekarang 84. Berarti hampir 5% Bapak Ibu profit kalau beri di 80. Ya memang sekarang saat ini saham-saham tuh beli saat koreksi. Beli di tapi nggak semua saham bisa dibeli support, harus lihat momentum ya. Tetap ada risikonya. Yang penting nekat aja. Nekat punya plan ya. Kalau nggak sesuai cut loss, biar itu jadi pelajaran ya. Jadi Bapak Ibu kembali bisa seperti ini. Kalau nggak mencoba dan nggak praktekkan ilmunya yang Bapak Ibu dapat dari YouTube atau dari kelas atau dari mana saja, ya nggak bisa berguna. Nggak bisa upgrade skill. Upgrade skill itu hanya bisa terjadi kalau Bapak Ibu punya strategi, punya basic ilmu dalam trading. Percaya aja Bapak Ibu ya, semua orang yang mungkin sudah ahli suhu di atas sana, awalnya juga seperti kita, seperti Bapak Ibu juga. Pasti nggak bisa, bingung juga. Modal feeling juga. Pasti semua yang masuk saham itu rata-rata modal feeling. Tapi setelah dia, waduh, terus nih, great skill lah, belajar, baca buku, lihat YouTube, baru ya. Gak ada orang yang pertama kali masuk saham langsung profit lebar. Mungkin ada 1-2 saham yang itu. Tapi kebanyakannya ya loss. Pasti ya. Jadi tetap semangat Bapak Ibu belajar. Kalau mau memang bertahan di market tuh harus belajar. Jadi itu aja dulu untuk PKTR. Saat ini bukan area beli. Menurut saya bukan area beli. Kenapa? Kejauhan dari support. Cut loss-nya juga cukup dalam 67% tuh. 6-7%. Jadi wait and see lah. Sabar tunggu aja, cari yang lain. Lanjut, MMN yang ditutup dengan 7.825 menguat 2,62%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya MMN, akumulasi tipis. MMN selama nggak jebol 7.500 aman-aman aja. Tapi saya saat ini lebih ke wait and see. Apa kalau Bapak Ibu perhatikan ini ada bearish divergent, harga sahamnya naik, MACD-nya menurun. Hati-hati itu. Ini bisa jebol juga 6.800 nih. Tapi ya itu, hati-hati kalau jebol 7.500. Saya set ini wait and see. Walaupun candlenya bullish single pink ya. Atau lihat nanti kalau ditembus 8.000. Ingat Bapak Ibu, lihat nanti kalau ditembus 8.000. Kalau bertahan bisa menarik tuh. Ya. Lihat dulu respon market hari ini. Lanjut. Cuan yang ditutup di harga 11.275 terkoreksi 4,44%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya cuan akumulasi. Cuan hati-hati sudah dekat 11.000. Nah ini ya Bapak Ibu yang saya takutkan kalau kita beli harga tanggung. Kalau turun naik tuh enak. Naik tuh enak. Tapi kalau turun, bayangin beli di 11.800 turun ke 11.200. 4% lebih dia turun. Pas jebol, aduh sakit, cut loss-nya dalam banget kan itu. Jadi nggak semua saham tuh bisa dibeli. Nah harganya nanggung. Jadi saat ini cuan kalau saya wait and see dulu. Kemungkinan besar era komoditas nih lagi kembali ke habitat ya, turun dulu. Jadi wait and see dulu untuk cuan. Ya walaupun disupport wait and see. Tapi kalau Bapak Ibu nekat feelingnya kuat, ya udah. Yang penting gimana respon Bapak Ibu kalau nggak sesuai harapan, cuannya malah jebol 11.000. Itu aja. Tapi kemungkinan besar bertahan. Kalau ISG rebound sih bertahan saham-saham. Kecuali ya tadi mungkin oil. Tapi kemungkinan besar oil yang agak rawan ya. Menurut saya bisa turun dalam. Kalau saham-saham seperti cuan mungkin bertahan lah. Tapi naik enggak, turun juga enggak juga. Terlalu dalam. Itu ya cuan. Lanjut. PTRO yang ditutup dengan 2.610 terkoreksi 3,69%. Asik. Net buy. Kalau bukan semuanya PTRO. Akumulasi walaupun tipis. PTRO disupport. Cuman ya sama.
Kalau Bapak Ibu berharap naik sangat tinggi, kayaknya berat. Tapi kalau cuma naik ke 2.900, 2.800 mungkin bisa. Tapi ini disclaimer, bukan mungkin pasti bisa ya. Mungkin bisa. Cuman ya itu, kenaikannya terbatas. Saat ini PTRO akan kesusahan menembus 3.000 atau 2.900, 2.800. Karena sudah menurut saya terkonfirmasi turun. Paling nggak dia kalaupun mau berangkat naik lagi itu sideways dulu. Itu untuk PTRO sabar-sabar kalau Bapak Ibu yang nyangkut atas. Tunggu aja, ada saatnya dia nanti bangkit ya. Atau nanti bisa sell on strength kalau dia dekat-dekat 3.000 tuh sell on strength aja. Kalau minus Bapak Ibu di bawah 10%, bisa 7%, 6%, apalagi di bawah itu udah. Terus saya pertimbangkan stop loss dulu. Tapi disclaimer ya, nggak harus. Sebenarnya saham apapun Bapak Ibu tuh nggak perlu cut loss pun nggak masalah. Cuman time frame Bapak Ibu akan lebih panjang. Kalau sabar menunggu silahkan di hold ya. Nggak ada yang salah kok. Nggak harus juga cut loss. Tapi ya itu kalau mau belajar trading biar bisa muter uangnya ya harus disiplin, harus pakai cut loss. Kalau itu ya. Jadi itu aja dulu untuk PTRO saat ini lebih doji memang. Bisa rebound bisa tapi terbatas. Kalau saya belum mau beli. Lanjut, Tepia yang ditutup dengan 9.375 terkoreksi 2,84%. Asing net sell. Kalau bekerjanya Tepia didistribusi. Tepia disupport. Bisa rebound nggak? Mudah-mudahan ya. Pokoknya jangan jebol 9.000 aja. Karena ada double top nih. Jadi saat ini, saya hapus dulu ya. Bapak Ibu nanti malah bingung. Yang awal-awal yang baru join nonton YouTube Borneo Trader malah bingung. Apa itu coret-coretnya banyak? Kan nanti dihapus aja nih. Karena ini nah ini ya Bapak Ibu. Ini ada double top. Hati-hati. Neckline-nya 9.000 jebol ke bawah dulu. Tapi harusnya dijaga nggak? Ya harus dijaga nih. Kemungkinan besar lah ya. 1-2 minggu ini ya mantul dulu dia. Mungkin akan sideways di area ini. 9.000 sampai 9.500 sampai 9.000 itu kemungkinan besar lah ya. Pokoknya intinya hati-hati kalau dia Tepia ini jebol 9.000. Raja yang ditutup dengan 2.490 menguat 0,4%. Asik net buy. Kalau bekerjanya Raja akumulasi TP. Raja doji turun kemarin terus naik lagi ya. Wih lumayan nih kemarin ya. Turunannya 2.390 terus naik sampai 2.000. Turunannya 2.300 naik sampai 249. Kalau ada yang berani nangkap tuh selamat tuh profit lebar ya. Ya itu kembali ke masing-masing dan itu nggak akan semua orang bisa tahu. Pasti takut juga kan entry di bawah sini. Jadi saat ini Raja kemana? Kalau menurut saya rebound tapi terbatas ya. Kalaupun bisa rebound tapi terbatas. Sepertinya dia akan kesusahan menembus 2550-nya. Kita lihat hari ini dulu respon market. Apalagi harga oilnya turun dalam nih. Harga oil turun dalam hati-hati nih. Raja kan saham oil juga. Intinya kalau dia hari ini jebol 2.400 ke bawah. 2.000 arahnya. Atau minimal 2.200. Hati-hati kalau jebol 2.400. Raja. Itu. Yang terakhir Ratu yang ditutup di harga 7.025 terkoreksi 4%. Asing. Net buy. Kalau bekerjanya Ratu. Akumulasi. Ratu hati-hati kalau jebol 6.900. Siap-siap turun. 6.900 turun. Arah 6.000. Itu aja Ratu. Jadi saat ini Ratu wait and see dulu. Apalagi harga oil kan turun dalam tuh. Agak bahaya. Tapi oil tuh bisa naik lagi besok kalau terjadi tiba-tiba Iran nyerang lagi tuh Israel. Ya, tapi kita lihat aja nanti. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, simpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.